Sobat Seni, Assalamualaikum. Jumpa kembali di Ruang Seni Marhalim Zaini. Kali ini dalam sebuah program yang saya beri nama Opini. Di dalam opini ini nanti saya akan bicara tentang pandangan-pandangan saya, pendapat saya pribadi terhadap berbagai problematika atau dinamika kesusastraan kita dan juga kesenian dan kebudayaan secara luas. Program opini untuk yang pertama ini saya ingin merespon dan memberi tanggapan saya, opini saya terhadap kekisruhan yang beberapa hari ini terjadi tentang dimuatnya cerpen karya A.S. Laksana yang dimuat di koran Jawa Pos yang kemudian ramai diperbincangkan. Nah, beberapa teman bertanya pada saya bagaimana pendapat saya soal ini. Kekisruhan ini bermula kita tahu ketika A.S. Laksana kemudian membuat pernyataan terbuka di media sosial bahwa karya yang dimuat di Jawa Pos itu bukan karyanya, tapi karya muridnya di kelas menulis gitu. Dan itu mungkin bisa dikatakan sebagai sebuah karya kolaborasi ya, di dalam sebuah proses kelas, kemudian ada tugas untuk menulis bersama dan itu hasilnya. Dan yang jadi persoalan kemudian adalah ketika A.S. Laksana membuat pernyataan bahwa itu bukan karyanya yang dimuat di Jawa Pos itu adalah karya muridnya itu. Ya, posisinya sebagai editor ya, yang memperbaiki karya itu di sana sini dan kemudian dikirim ke Jawa Pos dan kemudian Jawa Pos memuatnya atas nama A.S. Laksana. Nah, yang jadi persoalan kan memang ketika cerpen itu atas nama A.S. Laksana, tidak karya kolaborasi, ya, mestinya ditulis A.S. Laksana dan muridnya itu atau beberapa, karena fenomena penulisan kolaboratif seperti ini kan sudah lama juga dilakukan para penulis sebelumnya dan itu biasa, sah-sah saja. Yang jadi persoalan ketika itu tidak dicantumkan namanya dan kemudian dibuka pula sebuah pernyataan terbuka yang seperti itu. Dan tentu saja responnya akan sangat ramai, gitu ya, akan sangat ramai baik dari para penulis maupun dari pihak Jawa Pos sendiri. Ya, Jawa Pos kemudian terakhir memberikan semacam penegasan bahwa cerpen itu kemudian dicabut dan dianggap tidak pernah dimuat di Jawa Pos. Dan berbahayanya juga ketika kemudian A.S. Laksana disebut sebagai si penulis cerpen itu ya sebagai plagiat, ya, seorang plagiator. Nah, bagi saya, ya, menurut saya soal plagiator ini, soal karya plagiat ini, saya kira tentu saja dari pernyataan terbuka A.S. Laksana ini kita tahu bahwa tidak ada proses plagiasi sebenarnya, tapi sebuah karya yang ditulis secara kolaborasi, gitu ya. Jelas bukan proses plagiasi yang dilakukan oleh A.S. Laksana, tetapi begitu dia dimuat di media massa dan dipublikasikan dan publik tahu bahwa karya ini adalah milik A.S. Laksana, ini yang jadi masalah. Dan pihak Jawa Pos berhak mengatakan bahwa ini karya plagiat. Ya, karena dia sudah dipublikasi dan diberi nama satu orang dan ternyata bukan karya yang satu orang itu. Ini yang jadi problem gitu. Dan saya pribadi sebetulnya dalam posisi melihat ini sebuah fenomena menarik juga. Mungkin A.S. Laksana tujuannya, saya tidak tahu persis apa tujuannya dia melakukan ini, tetapi saya menduga mungkin saja akan melakukan kritik terhadap kerja-kerja redaktur sastra di koran. Saya ingin mengatakan bahwa
koran-koran seperti Jawa Pos ya, hari ini itu sangat penting bagi perkembangan kesusastraan kita. Pertama, ketika di masa-masa koran ya cetak yang mulai bertumbangan dan kemudian halaman sastranya habis begitu, Jawa Pos masih konsisten untuk menayangkan karya sastra dan masih konsisten memberikan honor bagi para penulisnya yang menurut saya cukup besar ya. Nah, hari ini saya kira tidak banyak media yang mampu konsisten, bahkan mungkin itu bisa dikatakan sangat sedikit gitu ya. Nah, ini perlu kita beri apresiasi terhadap Jawa Pos, dan agak kemudian menyayangkan ketika AS Laksana melakukan kritik itu, taruhlah kita katakan itu cara dia mengkritik dengan cara yang menurut saya keliru gitu ya. Yang mestinya bisa dengan cara yang lain, mungkin bisa dengan cara tulisan atau dia bicara langsung dengan pihak redaktur Jawa Pos misalnya, karena dia kan itu mudah saja ya bicara seperti itu. Tapi ketika ini dipublish dan kemudian caranya juga seperti ini, tentu saja akan membuat keriuhan yang seperti sekarang, dan mungkin saja bisa membuat orang lain tersinggung gitu kan. Bagi saya beberapa poin yang mungkin bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah pertama, kita memang perlu memberi support ya kepada media massa yang masih menyiarkan karya sastra dan memberikan honorarium yang memadai bagi penulis. Itu harus terus disupport. Nah, yang kedua adalah bagaimana penulis juga tidak terlalu arogan ya ketika dia berhubungan dengan pihak lain ya, yang sebetulnya pihak lain itu adalah bagian dari infrastruktur kesusastraan kita sendiri gitu. Karena bagi saya menulis itu tidak bisa sendiri, karena dia ditopang oleh berbagai faktor infrastruktur yang lain gitu. Nah, kemudian poin berikutnya adalah kerja redaktur, bahwa penting gitu menempatkan redaktur pada posisi yang tepat. Nah, sehingga arogansi penulis yang saya bilang tadi misalnya itu tidak terjadi, misalnya ketika nama besar yang menulis itu karya dan dikirimkan ke media massa tertentu pasti dimuat, seolah-olah begitu ya, seolah-olah apapun karyanya asal namanya ya, dia begitu kemudian langsung dimuat. Nah, ini juga bagi kawan-kawan penulis yang baru datang ke rimba raya sastra kita akan menjadi tidak produktif ya itu. Dan ini kerja redaktur yang mungkin penting memang meletakkan redaktur sastra terutama adalah mereka yang memang pembaca sastra yang baik. Saya kira demikian opini saya. Kita bertemu lagi dalam Ruang Seni Marhayu Zaini yang lain untuk program opini dengan tema dan topik yang lain. Terima kasih, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.